Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 soal latihan matematika yang diberikan dalam rangka kegiatan belajar di rumah sebagai upaya untuk pencegahan penyebaran virus corona. Ada 5 soal latihan yang diberikan seperti yang tampak pada layar. 1. Sejumlah pasangan menghadiri suatu pertemuan dan masing-masing berjabat tangan dengan yang lainnya kecuali dengan pasangannya. Jika secara keseluruhan terjadi 31.000 jabat tangan, berapa banyak pasangan yang menghadiri pertemuan itu? Yang kedua, gambar berikut menunjukkan sebuah segi 5 ABCDE yang semua sisinya sama panjang dan ukuran dua sudut dalamnya adalah 90 derajat. Titik S adalah perpotongan garis AD dan BE. Tunjukkan bahwa DX sama dengan BX. Ini gambar soalnya. Nomor 3, sebuah persegi berukuran 4 cm x 4 cm dipenggal menjadi 4 bagian dengan menggunakan 2 ruas garis yang sejajar dengan sisi-sisi persegi. Dengan berapa banyak cara hal tersebut dapat dilakukan sedemikian hingga luas setiap bagian berupa bilangan bulat. 4. Masing-masing dari A dan B adalah bilangan bulat palindromik 4 digit, C adalah sebuah bilangan bulat palindromik 3 digit, dan A kurang B sama dengan C. Berapakah nilai C yang mungkin? Nomor 5. Luas daerah segitiga siku-siku pada gambar di samping adalah 60 cm persegi. Segitiga tersebut menyinggung lingkaran dan panjang salah satu sisinya adalah 15 cm seperti pada gambar. Berapakah jari-jari lingkaran tersebut? Kita perhatikan pembahasan kelima soal ini sebagai berikut. Yang soal yang pertama, untuk menyelesaikan soal yang pertama ini, kita harus dulu memiliki pengetahuan awal seperti ini. Misalkan hanya ada satu orang, maka tidak ada jabat tangan yang terjadi. Atau banyak jabat tangan sama dengan 0. Jika ada 2 orang, maka banyak jabat tangan hanya ada 1. Jika ada 3 orang, maka banyak jabat tangan ada 3. Contohnya misalnya 3 orang itu adalah A, B, dan C. Maka banyak jabat tangan antara A dan B, A dengan C, dan B dengan C. Ada 3. Kemudian misalkan ada 4 orang, maka banyak jabat tangannya adalah 6. Dari sini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan pola yang ada. Kalau ada 1 orang berarti banyak jabat tangannya 0 kali 1 bagi 2, yaitu sama dengan 0. Kalau ada 2 orang, 1 kali 2 bagi 2, 1. Kalau ada 3 orang, 2 kali 3 bagi 2. Kalau ada 4 orang, 3 kali 4 bagi 2. Nah, kalau ada 6N orang, maka banyak jabat tangannya adalah setengah kali N kurang 1 kali N. Selanjutnya kita perhatikan situasi pada soal banyak pasangan, misalnya kita misalkan P, maka banyak orangnya adalah 2P. Banyak jabat tangan yang terjadi antara semua orang, itu sama dengan setengah kali 2P kurang 1 kali 2P, atau sama dengan 2P kuadrat kurang P. Sementara pengecualian dalam soal tidak boleh terjadi jabat tangan dengan pasangannya. Karena banyak pasangan P, maka banyak jabat tangan yang tidak dihitung, yaitu P. Sehingga total banyak jabat tangan itu sama dengan 2P kuadrat kurang P kurang P, atau 2P kuadrat kurang 2P. Akibatnya, 2P kuadrat kurang 2P sama dengan 31.000, atau disederhanakan menjadi P kuadrat kurang P kurang 15.500 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi P kurang 125 kali P tambah 124 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan P-nya adalah 125. Jadi banyak pasangan yang menghadiri pertemuan itu adalah 125 pasangan. Selanjutnya kita perhatikan soal yang kedua.
Gambar berikut adalah segi 5 ABCDE yang semua sisinya sama panjang. Jadi di sini AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE, dan sama dengan AE. Kemudian dua ukuran sudut dalamnya 90 derajat. Di sini sudut EAB dan ABC itu 90 derajat. X adalah perpotongan dari AD dan BE. Tunjukkan bahwa DX sama dengan BX. Yang pertama kita buat garis bantu BD seperti itu. Kemudian CDE adalah segitiga sama sisi. Karena ABCE adalah persegi, maka CDE adalah segitiga sama sisi. Akibatnya sudut AED sama dengan sudut BCD 150 derajat. 90 ditambah 60. Kemudian sudut EAD sama dengan sudut EDA itu sama dengan 50 derajat. EAD 15 derajat. Demikian pula sudut CBD dan CDB itu sama dengan 15 derajat. Akibatnya sudut ADB 30 derajat. ADB 30 derajat. Kemudian EBC itu juga 30 derajat. EBC 30 derajat. Maksudnya ini EBD ya, EBD 30 derajat. Dengan demikian segitiga BDX ini adalah segitiga sama kaki. Akibatnya BX sama dengan BX. Selanjutnya kita perhatikan soal yang ketiga. Sebuah persegi berukuran 4 cm x 4 cm dipenggal menjadi 4 bagian dengan menggunakan dua garis yang sejajar dengan sisi-sisi persegi. Dengan berapa banyak cara hal tersebut dapat dilakukan sedemikian hingga luas setiap bagian merupakan bilangan bulat. Yang pertama kita penggal seperti ini. Ini sisinya 1 dan 3. Demikian pula di atas 1 dan 3. Ini ada 4 cara pemenggalan seperti ini. Kemudian yang kedua ini 2 kali 1. Kemudian 2 kali 3. Ini juga ada 4 cara. Kemudian 2 kali 2, 4 buah. Ini hanya ada 1 cara. Kemudian yang ini 2 kali 3,5. Kemudian 2 kali setengah. Ini juga ada 4 cara. Kemudian 2,5 kali 2 dan 1,5 kali 2. Ini juga ada 4 cara. Sehingga total banyak cara itu ada 17 cara. Kemudian soal nomor 4. Masing-masing dari A dan B adalah bilangan bulat palindromik 4 digit. Bilangan bulat palindromik itu adalah bilangan bulat yang bisa atau yang sama nilainya apabila dibaca dari depan dan dari belakang. C adalah bilangan bulat palindromik 3 digit dan A kurang B sama dengan C. Berapakah nilai C yang mungkin? Kita buat permisalan seperti ini. A itu adalah bilangan 4 digit ADDA, kemudian B itu BEB dan C CFC. Karena A kurang B sama dengan C, maka dapat kita tulis bahwa B tambah C itu sama dengan A.
atau B, E, E, B, ditambah C, F, C, itu sama dengan A, D, D, A. Ya, kalau kita perhatikan bahwa B ini sama dengan A, di depan B sejajar posisinya dengan A, sementara di belakang ini B tambah C sama dengan A. Supaya B sama dengan A di depan ini, maka B harus ditambah 1 supaya sama dengan A, sehingga di sini pun B tambah 1 sama dengan A, sehingga di sini dapat kita tulis C-nya itu adalah 1. Seperti itu. Kemudian, E tambah 1 sama dengan D. E tambah F juga sama dengan D. Maka kemungkinan nilai E-nya itu 8 atau 9, sehingga 8 tambah 1, 9. 8 tambah berapa supaya dapat 9. Atau di sini bisa menghasilkan 0 atau 1. D-nya ini 0 atau 1. Ini beberapa kemungkinan. Misalnya ini 8, kemudian juga bisa 9. Jadi nilai kemungkinan nilai dari E itu adalah 8 atau 9. Supaya di sini sama nilainya, maka di sini harus 0 atau 1. Misalnya kalau 0, berarti 8 tambah 1, 9, harus ada tambahan 1 dari depan, sehingga di sini menjadi 0. Kemudian ini, supaya ada tambahan 1 ke depan, maka di sini F-nya harus 2. 8 tambah 2 sama dengan 0, sehingga menjadi sama 0 di sini. Demikian pula di sini, ini harus sama dengan 1. D-nya ini 1. 9 tambah 2, 11. Simpan di atas menjadi 1 tambah 9 tambah 1 juga 11. Sehingga kemungkinannya itu adalah nilai yang C ini 121. Demikian juga di sini adalah 121. Maka nilai C yang mungkin itu adalah 121. Contoh bilangannya seperti ini, 4884 ditambah 121 sama dengan 5005. Yang lainnya 7997 ditambah 121 sama dengan 8118. Bisa juga di sini 6996 ditambah 121 sama dengan 7117 dan sebagainya. Yang tetap ini hanya bilangan C, yaitu 121. Itu pembahasan contoh yang keempat. Selanjutnya kita perhatikan soal yang kelima. Luas daerah segitiga siku-siku pada gambar di samping adalah 60 cm persegi. Segitiga tersebut menyinggung lingkaran dan panjang salah satu sisinya 15 cm seperti pada gambar. Kita perhatikan. FD adalah 15 karena luas segitiga 60 cm, maka BF kita dapatkan nilainya adalah 8. BF 8, FD 15, maka dengan rumus Pythagoras kita dapatkan BD-nya 17. Karena AB dan BC itu sama panjang, sama-sama merupakan garis singgung dari lingkaran, demikian pula CD sama dengan DE, maka dapat kita tulis BC tambah CD itu 17, sehingga AB tambah DE sama dengan 17, karena BC itu sama dengan AB, kemudian CD itu sama dengan DE. Kemudian selanjutnya, AB tambah BF itu sama dengan jari-jari lingkaran, sama dengan DE tambah DF. Maka setelah kita masukkan nilainya, di mana BF 8 dan DF 15, kita tulis AB tambah 8 sama dengan DE tambah 15, sehingga AB kurang DE sama dengan 7. Kita punya dua persamaan, AB tambah DE 17, AB kurang DE sama dengan 7.
Maka dari sini kita dapatkan AB-nya 12, sehingga panjang jari-jari lingkaran itu sama dengan AB tambah BF, 12 tambah 8 sama dengan 20. Jadi panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah 20. Ya, demikian pembahasan 5 soal latihan matematika pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.